Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Alivia Makfira Gazala Wasaraka dengan NIM 2023 79049. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait mekanika tanah 2, yaitu distribusi tegangan dalam tanah. Pada video kali ini, saya akan membahas yang pertama, beban terbagi rata berbentuk trapesium memanjang tak terhingga, dan juga hitungan tambahan tegangan vertikal dengan cara Newmark. Langsung saja kita ke contoh soal. Suatu timbunan mempunyai tampang seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping, dengan menganggap tanah timbunan mempunyai berat volume basah sebesar 20 kilonewton per meter kubik. Hitunglah tambahan tegangan vertikal pada kedalaman 2 meter dan 4 meter di titik A dan titik B. Untuk penyelesaiannya, yang pertama yaitu tambahan tegangan vertikal yang ada di titik A pada kedalaman 2 meter. Yang pertama tuh kita hitung dulu Q-nya. Di sini kita memperoleh nilai Q-nya yaitu sebesar 60 kilonewton per meter persegi. 60 kilo ini kita dapat dari mana? Dengan mengalihkan gamma dikali dengan ketinggiannya. Di sini kan diketahui gammanya itu 20 dan hanya yaitu 3 meter. Untuk selanjutnya kita memperoleh nilai B-nya. Nilai B-nya ini sebesar 3 meter dan nilai A-nya ini 2 kali 3 meter yaitu sebesar 6 meter. Lalu tambahan tegangan vertikal untuk kedalaman 2 meter ini yang berada di titik A ini, kita memperoleh nilai A per Z-nya yaitu 3 dan B per Z-nya yaitu 1,5. Nah, dari gambar di samping ini 6.13 untuk setengah tampang timbunan diperoleh nilai I-nya. Dengan gambar di samping ini kita memperoleh nilai I-nya itu sebesar 0,49. 0,49 ini kita dapat bagaimana? Di sini. Tadi kan kita ketahui nilai A per Z-nya yaitu 3. 3 itu berada di sini untuk A per Z-nya. Kita tarik garis ke bawah, kita kunci 3-nya. Kita kunci 3-nya, lalu kita memperoleh nilai B per Z-nya itu 1,5. 1,5 itu berada di sini, antara 1,4 ini. Jadi kita tarik sepanjang ini untuk mendapatkan 3-nya. Lalu kita tarik ke bawah sini. Nah, 0,49 itu ada di bawah ini. Jadi, untuk seluruh timbunan, faktor pengaruh I harus dikalikan dengan 2. Jadi, besarnya tambahan tegangan pada kedalaman 2 meter yang berada yaitu sebesar delta sigma Z-nya yaitu Q dikali dengan 2I. Tadi kan kita memperoleh I-nya sebesar 60, lalu 2 dikali dengan I-nya. I-nya itu sebesar 0,49. Jadi kita memperoleh delta sigma Z-nya sebesar 58,8 kN per meter persegi. Yang kedua yaitu tambahan tegangan vertikal pada kedalaman Z sebesar 4 meter. Tadi kita ketahui nilai A-nya itu 6, lalu Z-nya 4. Jadi nilai A per Z-nya itu sebesar 1,5 dan B per Z-nya itu sebesar 0,75. Nah, sama bacanya kita di sini kita kunci 1,5 itu berada di sini. Lalu B per Z-nya itu 0,75 itu ada di sini antara 0,7 sama 0,8. Lalu kita tarik garis ini sepanjang ini baru kita ke sini. Jadi sebesar 0,4. Di sini kita memperoleh nilai I-nya sebesar 0,445. Jadi untuk kedalaman Z-nya di 4 meter yaitu sebesar delta sigma Z-nya itu Q dikali dengan 2I. Q-nya sebesar 60, lalu 2 dikali dengan I-nya sebesar 0,445. Jadi sebesar 53,4 kN per meter persegi. Untuk selanjutnya, contoh soal yang kedua, suatu timbunan mempunyai tampang seperti yang ditunjukkan pada gambar C.10. Berat volume basah tanah timbunan yaitu gamma B-nya sebesar 19 kN per meter kubik dan tanah dasar dianggap homogen dengan berat volume basahnya yaitu gamma B-nya sebesar 20 kN per meter kubik. Lalu hitunglah tambahan tegangan di titik A dan B pada kedalamannya 5 meter dan itu pula juga tegangan total akibat tekanan overburden dan beban timbunannya. Dianggap air tanah terletak pada kedalaman tak terhingga. Nah, untuk menjawab soal tersebut, di sini yang pertama hitung dulu tambahan tegangan di titik A dan titik B. Dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, beban terbagi rata akibat timbunan. Kita memperoleh Q-nya sebesar 95 kN per meter persegi. Lalu untuk hitungan tegangan pada titik A, kita menghitung dulu luasan yang ada di sini. E, F, G, H.
Kita hitung dulu sini. Di sini diketahui kedalamannya yaitu tadi 5 meter dan B-nya yaitu 2,5. 2,5 itu dapat dari mana? Dari sini. Lalu A-nya itu sebesar 1,5. Nah, dari gambar di samping ini, dari gambar 6.13 ini juga kita memperoleh nilai I-nya itu sebesar 0,397. Jadi delta sigma Z di luasan FGEH yaitu sebesar 37,72 kilonewton per meter persegi. Lalu sekarang untuk di luasan GCDH. Luasan GCDH. Di sini kita memperoleh nilai Z-nya sebesar 5 meter, A-nya sebesar 5 meter juga, B-nya sebesar 7,5. 7,5 yang dapat dari mana? 7,5 yang dapat dari sini. Nah, bentang dari F sampai di C ini sebesar 10. Tapi kita hanya mau ambil bentang dari G sampai di C. Jadi kita kurangi. 10 dikurang dengan ini. 2,5 ini untuk memperoleh nilai bentang di GC ini. Jadi B-nya itu sebesar 7,5. Nah, nilai A per Z-nya itu sebesar 1 dan B per Z-nya kita memperoleh 1,5. Nah, dari gambar 6.13 lagi, kita memperoleh nilai I-nya itu sebesar 0,478. Jadi untuk delta di sigma Z untuk luasan GCDH ini, kita memperoleh sebesar 45,41 kilonewton per meter persegi. Jadi tambahan tegangan di titik A adalah sebesar delta sigma Z di A sebesar 37,72 ditambah dengan 45,41 sebesar 83,13 kN per meter persegi tegangan yang terjadi di titik A. Lalu yang kedua menghitung tegangan pada titik B. Di sini untuk titik B ini kita dapat dengan delta sigma Z di B ini sama dengan delta sigma Z di luasan ABCD dikurang dengan delta sigma Z di luasan AFB. Untuk itu kita harus mencari luasan di ABCD dulu. Untuk di luasan ABCD kita memperoleh Z-nya yaitu sebesar 5 meter, A-nya juga sebesar 5 meter, dan B-nya sebesar 20 meter. A per Z-nya kita dapat 1 dan B per Z-nya kita memperoleh 4. Nah, dari gambar di 6.13 kita memperoleh nilai I-nya itu sebesar 0,50. Yang selanjutnya, delta sigma Z di luasan ABCD yaitu sebesar 47,5 kilonewton per meter persegi. Lalu yang kedua untuk luasan AEFB. Luasan AEFB ini di sini ya, berada di sini. Untuk itu Z-nya diketahui 5 meter, A-nya diketahui juga 5 meter, B-nya juga kita memperoleh 5 meter. Jadi nilai A per Z-nya yaitu 1 dan B per Z-nya yaitu juga 1. Nah, dari gambar di 6.13 juga kita memperoleh I-nya itu sebesar 0,455. Jadi delta sigma Z di luasan AEFB adalah sebesar 43,23 kilonewton per meter persegi. Jadi tambahan tegangan di titik B adalah delta sigma Z-nya yaitu 47,5 dikurang dengan 43,23 sama dengan 4,27 kilonewton per meter persegi. Kenapa di sini dikurang? Karena titik B ini berada di luar, di sebelah sini. Jadi kita harus mengurangi luasan dari ABCD ini, kita kurangi dengan luasan di AEFB. Seperti itu. Yang ketiga, kita diminta hitung tegangan total di titik A dan titik B. Nah, untuk tegangan total akibat beban timbunan dan beban tanahnya sendiri atau tekanan overburdennya diperoleh dengan menjumlahkan tambahan tegangan vertikal akibat beban timbunan dan tekanan overburdennya. Jadi, sigma Z totalnya yaitu sama dengan sigma Z ditambah dengan sigma Z-nya. Delta sigma Z ditambah dengan sigma Z-nya. Dengan tekanan overburden yaitu kita memperoleh sebesar 100 kN per meter persegi. Jadi tegangan total yang berada di titik A itu kita memperoleh 183,13 kN per meter persegi. Sama tegangan total juga di titik B kita memperoleh 104,27 kN per meter persegi. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori dari hitungan tambahan tegangan vertikal dengan cara Newmark. Untuk teori Newmark ini menyajikan sebuah diagram pengaruh yang dibuat dengan membuat lingkaran-lingkaran yang sepusat. Nah, jari-jari lingkaran tersebut itu merupakan R per Z dan delta sigma Z per Q yang tak berdimensi. Nah, dari gambar grafik ini kita memperoleh 9 lingkaran. Dengan lingkaran ke-10 adalah tak terhingga. Nilai pengaruh diberikan oleh 1 per N dengan
N adalah jumlah elemen yang terpotong oleh garis-garis lewat pusat lingkaran dengan lingkaran-lingkarannya. Nah, karena lingkaran ini terdapat 200 elemen, maka nilai faktor pengaruhnya yaitu 1/200 atau 0,005. Untuk langkah-langkah menentukan besarnya tegangan vertikal dengan teori Newmark adalah yang pertama, kita harus tentukan kedalaman titik Z yang akan ditentukan dengan tegangan vertikalnya, yaitu buat Z sama dengan AB. Yang kedua, gambarkan denah pondasi sesuai dengan skala panjang satuan garis AB. Yang ketiga, letakkan gambar bidang beban yang berskala ini di atas grafik Newmark, di mana titik yang ditinjau diletakkan di tengah atau di pusat lingkaran grafik Newmark. Yang ketiga, hitung jumlah elemen yang tertutup oleh pondasi tersebut, misalnya N, yaitu elemen. 4, yaitu tambahan tegangan pada kedalaman Z dihitung dengan menggunakan persamaan delta sigma Z sama dengan N kali Q dengan kali I. Di mana Q adalah beban terbagi rata pada pondasi, dengan N adalah jumlah elemen yang tertutup oleh denah pondasi, dan I adalah faktor pengaruhnya yang ditentukan pada grafik Newmark. Untuk contoh soalnya di sini, tentukan penambahan tegangan vertikal pada pondasi bujur sangkar dengan ukuran 4,5 meter kali 4,5 meter pada kedalaman 5 meter di bawah muka tanah dengan Q-nya sebesar 200 kN per meter persegi. Nah, karena di sini Z-nya sebesar 5 meter, maka panjang AB pada grafik ini di sini ada panjang AB di sini sama dengan 5 meter juga. Karena ukuran pondasinya juga simetris, 4,5 dikali 4,5, maka kita membagi bagian ini menjadi seperempat bagian. Nah, setelah kita bagi menjadi seperempat bagian, kita dari gambar ini, kita mendapatkan nilai N-nya itu sebesar 13,9. Nah, maka dengan rumus yang telah kita dapat tadi ini, kita masukkan sigma Z-nya itu sama dengan 4 dikali dengan 13,9 dikali 200 dikali dengan 0,05. Kenapa di sini kita kali 4? Karena tadi kan diagram ini, pada gambar ini kita bagi menjadi seperempat bagian. Maka kita kalikan dengan 4. Sini kita kali dengan N-nya. N-nya di sini kan tadi ketahui 13,9. 200 ini adalah nilai Q-nya dan 0,005 adalah faktor pengaruhnya. Jadi untuk sigma Z-nya di sini kita memperoleh sebesar 56 kN per meter persegi. Demikianlah penjelasan saya mengenai distribusi tegangan dalam tanah terkait trapesium dan juga Newmark. Semoga apa yang saya berikan ini dapat bermanfaat. Terima kasih semuanya.